Hang Xingwong, seorang karyawan kantoran yang selama ini terjebak dalam rutinitas kerja tanpa akhir, akhirnya menemukan jalan menuju kebebasan sejati. Sebuah sistem misterius memberinya kekuatan tak terduga. Semakin dia memanjakan dirinya, semakin banyak uang yang dia hasilkan. Perjalanan seorang pekerja biasa menjadi taipan ilahi pun dimulai. Kisahnya bermula ketika Hang Xingwong mencoba mengajukan cuti selama 2 hari untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Namun, permintaannya ditanggapi dengan dingin oleh atasannya yang bahkan tak mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ternyata, sang atasan lebih tertarik pada seorang wanita cantik yang sedang menari di siaran langsung ketimbang kondisi darurat pegawainya sendiri. Atasan itu adalah seorang penggemar fanatik yang kerap menyumbangkan uang dalam jumlah besar untuk streamer favoritnya. Saat dia mengirimkan hadiah digital berbentuk roket, suasana siaran langsung pun meledak dengan tarian dan musik yang semakin menggila. Sementara itu, Xingwong terus memohon izin demi ibunya yang sedang terbaring sakit. Namun, dengan nada meremehkan, sang atasan menyarankan agar ayahnya saja yang merawat ibunya. Jika tidak memungkinkan, maka keluarga terdekat lainnya. Kecuali ibunya dalam kondisi kritis, permohonan cuti itu tetap akan ditolak. Ketika streamer dalam siaran langsung mengucapkan terima kasih atas roket mahal itu, kemarahan Xingwong mulai memuncak. Sang atasan bahkan menyarankan agar Xingwong berhenti mencari alasan dan mulai berkorban jika ingin sukses. Di industri media seperti ini, kecepatan adalah segalanya. Kalah cepat, maka performa departemen akan turun. Xingwong pun mencoba jalan tengah, bekerja dari rumah. Namun, permintaan itu juga ditolak mentah-mentah. Akhirnya, sang atasan menyuruhnya langsung mengundurkan diri jika tidak sanggup. Perusahaan tempatnya bekerja pun sebenarnya tidak terlalu mempedulikannya. Lulusan universitas lapis ketiga seperti dirinya hanyalah pengisi kekosongan sementara. Ketika sedang merenung sambil merokok, ayahnya menelepon. Masalah keuangan keluarga semakin mendesak. Biaya pengobatan ibunya belum lunas, dan rumah sakit mulai menuntut pembayaran. Meski sang ayah berusaha menenangkan dengan mengatakan telah meminjam uang dan menggunakan asuransi, Xingwong tahu bahwa keadaan sebenarnya jauh lebih genting. Ia merasa sebagai anak sulung, sudah saatnya ia turun tangan langsung. Meski hidup hemat dan hanya menabung 50.000 yuan selama 1,5 tahun bekerja, Xingwong memutuskan mengambil langkah besar, berhenti dari pekerjaannya yang tidak manusiawi. Ia melangkah ke bagian HRD, dan dalam 20 menit, statusnya resmi berubah menjadi pengangguran. Keputusan nekat di tengah ekonomi yang lesu. Tapi justru di titik terendah itu, segalanya berubah. Sebuah sistem supernatural terbangun dalam dirinya. Tiba-tiba, muncul pemberitahuan bahwa ia mendapatkan 88.088 yuan, hanya karena memilih keluar dari pekerjaannya. Awalnya ia mengira ini hanya lelucon atau penipuan, tapi saldo rekeningnya benar-benar bertambah. Sistem itu menawarkan kebebasan sejati. Semakin ia menikmati hidup, semakin banyak uang yang akan ia peroleh. Dengan tangan gemetar, Xingwong mulai menyadari bahwa hidupnya kini berubah total. Jumlah uangnya melonjak menjadi 138.888 yuan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini sebuah penipuan? Tapi setelah dilihat nomor pengirimnya, ternyata ini sebuah kenyataan dan bukan penipuan. Yang perlu ia lakukan hanya satu, menikmati hidup sepenuh hati. Ia pun berpikir, apakah dia baru saja membangkitkan sebuah sistem hanya karena mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah berpikir, sepertinya dia mulai paham dengan apa yang terjadi pada dirinya. Saat sedang mencerna semua itu, suara seorang wanita menyapanya. Hao Wen, seorang blogger terkenal dengan 8 juta pengikut, menanyakan jadwal siarannya. Ia adalah sosok mempesona, namun bersahabat dan suka bercanda. Xingwong masih terpaku karena terpesona dengan kedatangan Hao Wen, kemudian bertanya bingung dengan apa yang dikatakan Hao Wen. Hao Wen pun berkata apakah dia sudah sadar dan sudah melihat bahwa dirinya adalah seorang gadis. Hao Wen lalu mendekat, sedikit manja dan mengeluh pada Xingwong bahwa dia butuh lebih banyak sumber daya operasional karena penggemar yang paling banyak membayar belakangan ini semakin sedikit. Sebelumnya, Xingwong bertanggung jawab atas seluruh aktivitas siarannya. Tapi kini, ia bukan lagi bagian dari perusahaan itu. Ia memberitahu Hao Wen bahwa perusahaannya akan menunjuk manajer baru untuknya. Gadis itu terkejut dan cemas. Gadis itu memang tidak merendahkan orang lain, bahkan memperlakukannya dengan sangat baik karena ia adalah operatornya. Xingwong juga merasa paling nyaman bekerja dengannya. Namun sekarang jalan mereka sudah berbeda, karena Xingwong sudah memutuskan untuk keluar. Hao Wen tak mau menyerah begitu saja. Dengan segala pesonanya, ia mengatakan lebih suka bekerja dengan Xingwong dan tidak akan mempercayai orang lain selain dirinya. Kesadaran Xingwong pun sempat goyah, ia menyadari dirinya terpengaruh dengan pesona gadis itu, tapi ia tidak akan kalah begitu saja. Hao Wen sendiri bingung melihat Xingwong bertingkah aneh. Biasanya, Xingwong selalu mengikuti candaannya, tapi tidak kali ini. Dengan suara sedih,
Ia bertanya apakah Xing Wong benar-benar ingin meninggalkannya. Mungkin ini akan berhasil pada Xing Wong yang lama. Tapi, sekarang ia adalah orang yang berbeda. Ia tak akan tertipu oleh pesona dari Hao Wen. Xing Wong pun hanya menjawab jika dia hanya ingin mengambil cuti panjang. Hao Wen pun kembali bertanya menggoda, kemana dia akan pergi setelah ini, apakah mereka akan menjadi pesaing. Xing Wong seperti terhipnotis akan pesona Hao Wen. Namun ia tahu ini sudah keputusan bulat, ia punya sistem yang bisa menjadikannya miliarder. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mendapatkan 10 wanita cantik seperti Hao Wen. Akhirnya, Xing Wong tersadar dan menunjuk hidung Hao Wen, menyarankan agar ia membenarkan riasan hidungnya yang terlihat sedikit miring. Hao Wen, yang tak pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya merasa terkejut. Itu mustahil baginya, tapi ia tetap bergegas memeriksa hidungnya di cermin. Ternyata, kata-kata Xing Wong benar, riasan di hidungnya memang sedikit miring. Siaran akan segera dimulai, dan waktu untuk memperbaikinya sangat singkat. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Xing Wong. Sistem itu mengungkapkan kekagumannya pada tekad Xing Wong. Ia menolak menjadi budak dan mampu mengungkapkan perasaannya yang tulus. Untuk itu, ia menerima hadiah 23.333 yuan. Sebuah pengakuan atas keberaniannya melawan dominasi dan keberanian mengekspresikan perasaannya sendiri. Hari itu, Hang Xing Wong resmi meninggalkan kehidupan lamanya. Ia bukan lagi budak korporat. Ia adalah pemilik takdirnya sendiri, dengan sistem kebebasan tak terbatas yang siap membawanya menjadi raja baru dalam dunia uang dan kekuasaan. Xing Wong merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa ketakutan. Ia bisa bertindak sesuka hati, dan dunia akan membayarnya untuk itu. Yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah sikap wanita cantik itu. Bukannya marah atau menyimpan dendam, ia malah berterima kasih karena telah ditunjukkan kenyataan tentang bentuk hidungnya. Ia tampak menerima kenyataan bahwa Xing Wong kini menapaki jalannya sendiri, bahkan menyuarakan harapan untuk bisa berkolaborasi lagi di masa depan. Ia tak sekadar mengikhlaskan. Ia mendoakan yang terbaik untuk karir Xing Wong. Sikapnya yang tenang membuat Xing Wong bertanya-tanya, apakah itu topeng kesopanan atau benar-benar cerminan dari dirinya yang tulus? Menambah keanehan itu, ia bahkan mengundangnya untuk makan malam perpisahan, sebagai bentuk terima kasih atas segala bimbingan teknis yang diberikan selama ini. Dengan koneksinya ke beberapa bos industri, Hao Wen bahkan menawarkan bantuan untuk mencarikan pekerjaan baru, percaya pada keahlian Xing Wong yang mumpuni. Xing Wong pun bergumam dalam hati, selama waktu mereka bersama, ia tahu bahwa dirinya tidak berasal dari universitas terbaik. Tapi mungkin Hao Wen memang sama sekali tidak licik dan bukan aktor manipulatif, tapi manusia yang baik, yang terbungkus oleh dunia yang keras. Xing Wong tidak menolak undangan itu dan bahkan berbalik menawarkan diri untuk mentraktir makan malam sebagai penghormatan terakhir. Tentu saja, tawaran itu ditanggapi dengan kekhawatiran akan kondisi keuangan Xing Wong. Namun Xing Wong hanya tertawa kecil dan menjadikan perpisahan ini sebagai alasan untuk berhenti pelit. Siapa tahu, kerja sama mereka akan terjalin lagi suatu saat nanti, dan makan malam ini bisa menjadi ucapan terima kasih di awal. Wanita itu tersenyum, mungkin karena baru sadar bahwa mereka sudah lama dalam bekerja sama. Namun dirinya merasa belum sempat saling mengenal lebih dalam. Karena Xing Wong sudah selesai mengemasi barang, dia pun berpamitan pada gadis itu dan berkata akan menghubunginya nanti sepulang kerja. Dengan semangat baru, Xing Wong melangkah keluar dari gedung. Ia merasa seperti bayi yang dilahirkan kembali ke dunia, siap menjelajahi hidup dari dimensi yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, jika kakinya masih kuat, ia pantang naik kendaraan umum. Jika ia bisa naik bus, ia tak akan sudi naik taksi. Bahkan setelah lembur hingga larut malam, ia akan memilih berbagi tumpangan demi menghemat beberapa lembar uang. Tapi hari ini, semua itu berubah. Melihat isi rekeningnya yang menggembung dan cakrawala tak terbatas yang kini membentang, ia menyadari, ia bukan lagi budak sistem. Ia penguasa permainan. Maka untuk pertama kalinya, ia memesan kendaraan termahal dari aplikasi, dan membiarkan dirinya berfoya-foya dengan cara yang dulu hanya ada dalam mimpi. Tak butuh waktu lama hingga sebuah mobil perak berkilau berhenti di depannya. Sopirnya mengenakan jas dan menyambut dengan keramahan. Inilah layanan taksi premium. Tak disangka, sistemnya kembali memberinya hadiah sebesar 50.000 yuan karena ia naik mobil tanpa memedulikan tarif. Melihat mobil mewah itu, dengan garis aerodinamis yang anggun dan suara mesin sehalus bisikan angin, darah Xing Wong mendidih. Dulu, ia rela menunggu hingga lewat tengah malam demi menumpang orang lain. Sekarang, ia sendirian di belakang, menikmati setiap denyut percepatan. Tujuan dikonfirmasi. Sebuah toko panekuk bernama Liao Xiang Jinbing di persimpangan Jalan Bayosing. Dengan satu injakan gas, pengemudi melaju. Di kursi belakang, Xing Wong duduk santai, menikmati aroma interior kulit dan ketenangan di dalam mobil. Setelah tiba di lokasi,
Ia turun dari mobil dengan kepercayaan diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita tua di balik gerobak panekuk langsung mengenalinya. Ia tahu pesanan standar Xingwong. Panekuk tanpa telur dan tanpa sosis. Tapi hari ini berbeda. Hari ini ia ingin telur 2, bukan 1. Ia juga ingin 2 sosis daging murni, bukan imitasi murah. Orang-orang di sekitar tertegun mendengar pesanannya. Dulu, dengan gaji bulanan 5.000 yuan, ia hanya mengizinkan dirinya menghabiskan 20 yuan sehari untuk makan. Dan panekuk polos seharga 8 yuan telah menyelamatkannya dari kelaparan berkali-kali. Tapi dulu ia tak pernah punya keberanian untuk menambahkan telur. Namun, hari ini ia mengubah itu semua dan ingin dunia melihat bahwa ia telah naik tingkat. Orang-orang di sekitar pun tampak heran dengan Xingwong. Detik itu juga, notifikasi sistem muncul yang berisi. Kejutan, tuan rumah tidak hanya menambahkan telur, tetapi juga sosis ke dalam panekuk, sebuah lompatan besar dalam standar hidup, berhasil memanjakan diri, hadiah, 20.000 yuan. Berjalan menjauh dari kedai sambil mengunyah makanan enak, Xingwong menikmati sore yang indah dengan senyum puas di wajahnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa lain kali ia akan menambahkan 5 telur pada pesanannya. Dulu, ketika menjadi mahasiswa, hiburan adalah kemewahan yang tak pernah masuk anggaran hidupnya. Setelah bekerja, ia kehilangan bukan hanya uang, tapi juga waktu. Kini, dia punya semuanya, ia tak tahu harus mulai dari mana. Saat berjalan tanpa tujuan, ia tiba-tiba berdiri di depan mall besar. Dan sebuah ide menyambar pikirannya seperti petir inspirasi. Jika para orang kaya bisa berbelanja tanpa melihat harga, mengapa tidak dirinya sekarang? Ia masih harus bertemu Hao Wen malam ini, dan restoran mahal punya aturan berpakaian yang ketat. Ia tak bisa datang dengan pakaian seadanya. Maka dari itu, ia pun melangkah masuk ke mall, dan memulai pengalaman yang belum pernah ia coba. Di tengah keramaian, ia menatap toko-toko dan etalasenya dengan kebingungan yang tak terbatas. Tanpa sadar ia telah memasuki salah satu mall besar yang dipenuhi aroma kemewahan. Setiap toko memiliki nama merek yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan ia hampir tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Xingwong datang ke tempat ini dengan niat menghamburkan uang, dan kini ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana. Ia segera mencoba mencari merek yang familiar, sesuatu seperti Adidas. Tapi toko-toko semacam itu tidak sesuai standar mall ini. Xingwong menghentikan dirinya agar tidak terlihat kebingungan seperti orang miskin. Meskipun ia punya kode curang dalam hidupnya, ia masih melihat hal-hal dengan pikiran sempit, padahal ia bisa saja menghambur-hamburkan uang tanpa takut. Pandangannya pun tertuju pada etalase mewah Louis Vuitton. Petugas di dalam toko memperhatikan pelanggan baru itu dan saling mendorong tugas untuk membantu Xingwong. Petugas senior sudah mengamati Xingwong begitu ia masuk. Pengalamannya yang lama dalam melayani pelanggan membuatnya menilai pemuda itu dari penampilannya saat ini. Rambutnya tidak ditata secara profesional. Ia mengenakan banyak barang murahan, ponselnya pun model lama, dan sebagian besar pakaiannya adalah barang diskon dari kios jalanan. Kesimpulan mereka jelas, pemuda ini hanya orang miskin. Xingwong pun menyadari sikap dari mereka, karena penampilannya saat ini. Para pelayan seperti mengabaikannya dan tak mempedulikan Xingwong. Jadi ia pun berkata dengan dingin kepada pelayan, "Aku hanya ingin membeli sesuatu senilai 150.000 yuan. Tapi kalau kalian terlalu sombong untuk melayaniku, mungkin aku ke Hermes saja." Mendengar ucapan itu, para pelayan pun terkejut. Dalam hitungan detik, pelayan-pelayan yang tadi bersikap angkuh kini membungkuk, tersenyum manis, menyodorkan teh dan tempat duduk, menawarkan koleksi terbaik mereka. Hari itu, Xingwong belajar bahwa uang benar-benar bisa berbicara. Saat keluar dari toko, ia sudah mengenakan pakaian baru. Penampilannya mencolok, auranya berubah. Para pegawai mengantar barang-barangnya dengan penuh hormat. Salah satu pramuniaga bahkan mengundangnya ke acara eksklusif akhir bulan. Ia mengangguk dan berkata akan datang jika punya waktu. Pelayan pun menawarkan barangnya untuk diantar ke rumahnya secara langsung. Namun Xingwong menolak tawaran itu dan berkata jika dia lebih suka membawanya sendiri. Dengan senyum yang menyegarkan dan energi yang cemerlang, gadis itu mendoakannya dengan hormat. Dalam perjalanan keluar dari pusat perbelanjaan, Xingwong tak sengaja mendengar beberapa wanita berbicara tentang ketidakmampuan mereka untuk membeli merek-merek mewah seperti LV dan Hermes. Ia memandangi dirinya dengan takjub. Sistem pun mencatat pengeluarannya, dan menghadiahinya dengan tambahan 660.000 yuan. Pengeluaran besar membawa pemasukan yang lebih besar. Ia hanya perlu terus hidup mewah dan tetap tidak pelit. Jika dulu ia akan memilih makanan cepat saji yang murah, kini ia memilih restoran barat paling mahal di kota ini. Untuk restoran semewah itu, tentu saja sang tokoh utama berpakaian dengan layak. Penampilannya mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tampak cerah dan mewah. Di pintu masuk, ia langsung disambut oleh pelayan wanita yang cantik, dan ia menawarkan untuk mengantarkan Tuan Xingwong yang terhormat ke ruang pribadi yang sudah dipesan.
Xing Wong datang sedikit lebih awal dan Hao Wen masih sibuk bekerja, jadi ia bermaksud menunggu di pintu masuk. Namun pelayan itu meyakinkannya bahwa tamu penting seperti dirinya tidak perlu menunggu di sana. Ruang pribadi itu terpisah dari aula utama, dan ia bisa bersantai di sana sambil menikmati beberapa hidangan penutup sembari menunggu teman-temannya. Penyambutan seperti ini di tempat bergengsi semacam itu benar-benar pengalaman baru bagi Xing Wong. Memang benar pepatah berkata, jika seseorang dinilai dari penampilannya. Ketika ia masuk ke ruang pribadi, makanan penutup dan teh sudah tersaji di atas meja, dan ia bisa menikmatinya sepuas hati. Jika ia menginginkan sesuatu lagi, cukup tekan bel. Pelayan tidak akan mengganggu waktu istirahat sang tokoh utama, sehingga ia bisa menikmati makanannya dengan tenang. Pemandangan dari ruang pribadi itu benar-benar menakjubkan. Kota di waktu malam terlihat luar biasa indah. Ini adalah pertama kalinya Xing Wong melihat kota dari lantai 40. Hari ini, Xing Wong benar-benar menyadari bahwa selama seseorang punya uang, ia bisa menikmati layanan terbaik. Bahkan lebih dari itu, selama kamu punya uang, kamu bisa berdiri di ketinggian yang tak bisa dijangkau orang lain. Kini semua impian dan hayalan lama Xing Wong perlahan mulai menjadi kenyataan. Tapi sebelum semuanya itu, ia buru-buru mentransfer sedikit uang ke rumah. Hanya sedikit, agar ayahnya tidak terkejut. Hanya 100.000 yuan. Jika ayahnya bertanya tentang asal-usul uang itu, Xing Wong bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah hasil menabung dari kerja paruh waktu. Alasan itu terdengar masuk akal, dan orang tuanya tidak akan terlalu terkejut. Sementara sang tokoh utama kita bersantai di restoran, Hao Wen sedang berkeringat dan bekerja keras. Ia sedang tampil menari sesuai permintaan. Donasi terus mengalir deras, membuatnya tak sempat beristirahat. Tak heran siaran langsungnya mendapat banyak penonton. Xing Wong mengirimkan lokasi dan nama restoran, namun tentu saja Hao Wen tidak membacanya karena sedang siaran langsung. Para penggemar terus mengirimkan roket donasi satu persatu. Hao Wen pun berterima kasih kepada mereka semua. Tapi kini saatnya mengakhiri siaran. Hari ini cukup sampai di sini, dan penonton bisa melihat kelanjutannya besok. Akhirnya, kegilaan itu selesai, dan Hao Wen yang kelelahan serta berkeringat bisa duduk dan beristirahat. Sayangnya, momen istirahat yang sangat dinantikan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, teman-temannya datang. Mereka ingin makan malam bersama. Hao Wen harus mengecewakan mereka, karena ia sudah punya rencana sendiri malam ini. Salah satu temannya langsung curiga, dan merasa Hao Wen sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Dengan siapa dia akan makan malam? Apakah dia punya penggemar kaya yang serius? Hao Wen membantahnya dan ia menyuruh temannya berhenti mengarang. Mereka sudah tahu siapa pria itu hanya Xing Wong. Teman-temannya kaget Hao Wen masih memikirkan si pecundang itu, dan akhirnya mereka sepakat untuk ikut bertemu dengannya setelah selesai bekerja. Mereka yakin Hao Wen masih punya perasaan, meski ia berusaha menyangkalnya. Hao Wen kembali menyuruh mereka berhenti bicara sembarangan. Ia hanya merasa berterima kasih karena Xing Wong pernah banyak membantunya saat masih bekerja sebagai operator di perusahaan. Sekarang karena Xing Wong sudah keluar dari perusahaan, ini hanya makan malam perpisahan. Lagi pula dia yang akan mentraktir. Mendengar kata kunci mentraktir, para gadis langsung tertarik ikut. Karena ini bukan kencan, Hao Wen pun tidak keberatan. Lagi pula, mereka mungkin akan makan makanan sederhana, jadi tidak akan terlalu mahal bagi Xing Wong. Tapi jika mereka ingin makanan yang mahal, mereka harus membayar sendiri. Temannya yang berambut pirang setuju. Ia telah menjalani hari yang panjang dan ingin memanjakan diri sedikit. Xinhua juga ingin ikut, dan mengaku tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Setidaknya itu yang ia katakan. Kenyataannya, ia tahu betul Xing Wong sangat pelit, bahkan tidak pernah menambahkan telur ke panekuknya. Ia sangat penasaran, restoran mewah macam apa yang bisa dijadikan tempat makan malam oleh pria sekikir itu. Tentu saja, Hao Wen tidak bisa membaca pikiran serakah teman-temannya. Jadi ia menyarankan mereka bertemu di parkiran setelah ia selesai membersihkan riasan. Tak lama kemudian, mereka turun ke parkiran bersama, di mana mobil baru Hao Wen terparkir. Malam itu, mereka cukup beruntung, tidak ada mobil yang menghalangi. Jiang Qingqing harus mengakui bahwa akhir-akhir ini sulit baginya mendapatkan kontrak iklan, dan ia tidak tahu kapan bisa membeli mobil semewah itu. Hao Wen menyarankan agar ia mencoba menjadi streamer tari juga. Tapi Jiang Qingqing tahu diri, itu terlalu melelahkan. Ia tak punya stamina seperti Hao Wen yang bisa menari dari pagi hingga malam. Sebagai gantinya, strateginya adalah menunggu seorang Big Brother yang baik hati untuk melamarnya dan mengeluarkannya dari industri ini. Xinhua langsung menertawakannya. Menurutnya, Jiang Qingqing terlalu banyak berharap. Di industri mereka, bisa tidak dimanfaatkan saja sudah bagus. Masih mimpi diselamatkan oleh pria kaya? Jiang Qingqing hanya ingin bermimpi sejenak. Xinhua tidak keberatan. Silakan saja bermimpi,
Tapi apakah dia benar-benar percaya Hao Wen bisa membeli mobil mewah hanya dari menari di siaran langsung? Xinhua yakin pasti Hao Wen sudah tidur dengan banyak Big Brother. Kalau tidak begitu, mana mungkin dia bisa jadi bintang top perusahaan? Tentu bukan hanya karena wajah imutnya. Akhirnya Xinhua sadar sudah terlalu jauh menuduh dan bergumam dalam hati. Jadi, kita akan makan malam di mana? Begitu Hao Wen mengeluarkan ponselnya untuk mengecek, ia langsung terdiam dengan ekspresi kaget yang aneh. Xinhua langsung berkomentar dengan sinis, yakin tempat makannya begitu menyedihkan sampai-sampai temannya sendiri pun syok. Tapi Xinhua salah. Tempat makan yang mereka tuju bernama Lingwei, sebuah restoran dengan nama yang sama yang terletak di gedung Jingwu. Restoran itu terkenal sebagai tempat makan mewah dengan 3 bintang Michelin. Bahkan makan malam paling sederhana pun bisa mencapai lebih dari 3.000 yuan per orang. Tapi bukan itu masalah utamanya. Yang jadi tantangan adalah betapa sulitnya mendapatkan reservasi karena tempat itu begitu populer. Jiang Qingqing sulit membayangkan si pelit seperti Hang Xingwong bisa mengajak mereka makan di sana. Apa mungkin dia diam-diam dapat promosi dan itulah alasan dia keluar dari pekerjaannya dulu? Xinhua masih yakin itu cuma restoran murahan di gedung yang sama. Banyak orang suka mencantumkan lokasi dekat tempat terkenal agar bisa pamer dan membingungkan orang lain. Tapi Hao Wen tidak percaya omongan temannya yang iri dan menyarankan agar tidak menilai terlalu cepat. Sepengetahuannya, Xingwong bukan tipe orang yang suka pamer. Namun Xinhua tetap yakin Xingwong akan segera mempermalukan dirinya sendiri, dan Hao Wen akhirnya akan sadar kalau dia salah menilai. Akhirnya mereka masuk ke mobil dan sepakat untuk pergi melihat langsung. Malam itu lalu lintas lancar, dan mereka berkendara cukup cepat. Zhang Qingqing harus mengakui bahwa mobil baru Hao Wen stabil dan tahan guncangan, sesuatu yang tidak bisa dibanggakan oleh mobil lamanya. Xinhua bersikap lebih kalem. Ia bahkan menyarankan temannya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebagai beauty blogger, banyak orang kaya menonton siaran langsungnya. Yang perlu ia lakukan hanyalah menurunkan sedikit kerah bajunya dan bersuara lembut, maka hadiah-hadiah akan mengalir. Entah itu dari tari atau kecantikan, asal standar diturunkan sedikit, para fans kaya akan mengirim roket hadiah. Dengan begitu, Zhang Qingqing tak perlu khawatir lagi soal kontrak iklan. Namun Zhang Qingqing sama sekali tidak suka dengan saran itu. Lagi pula, mayoritas penontonnya adalah perempuan. Xinhua tidak memaksa. Kalau memang bisa menghasilkan uang tanpa cara seperti itu, ya silakan saja. Toh tak ada orang yang mau melakukan hal seperti itu tanpa alasan kuat. Xinhua juga berharap suatu hari ada pria kaya yang benar-benar ingin menikahinya. Kalau itu terjadi, dia siap jadi ibu rumah tangga penuh waktu tanpa penyesalan. Satu-satunya hal yang mengganggu pikirannya sekarang adalah Hao Wen yang diam saja. Apa dia benar-benar meremehkan mereka semua? Tapi saat ia berpikir begitu, Hao Wen akhirnya angkat bicara. Menurutnya, jika sepasang kekasih hanya bersama karena ketertarikan sesaat, dan si perempuan tidak mandiri secara finansial, maka ia akan berada di posisi lemah dalam keluarga, dan tak punya suara. Pada akhirnya, pria kaya itu akan memperlakukan dirinya seperti ia memperlakukan siapapun, tak ada jaminan kesetiaan. Jadi, selama seorang pria memiliki uang, dia akan selalu dikelilingi oleh gadis muda yang bisa dia ganti sesuka hati. Ini bukanlah situasi yang diinginkan oleh Hao Wen. Bagi Xinhua, kata-katanya tidak terdengar terlalu jujur. Dia berharap Hao Wen berhenti berpura-pura menjadi orang yang tinggi dan mulia. Bahkan, sebenarnya Hao Wen menari lebih provokatif daripada siapapun di siaran langsungnya. Pada kenyataannya, Hao Wen hanya ingin mandiri, dan menghasilkan sebanyak yang dia bisa selama dia masih bisa. Seorang pria mungkin akan mengkhianatinya, tetapi uang tidak pernah. Akhirnya, mereka tiba di tempat parkir di bawah restoran, dan Hao Wen melangkah maju dengan percaya diri. Namun Zhang Qingqing segera menghentikannya, ingin memeriksa kembali lokasi tempat yang diundang oleh Hang Xingwong sekali lagi. Bahkan dengan penghasilan bulanan Hao Wen yang tinggi, dia mungkin tidak ingin menghabiskan banyak uang di sini. Bagaimana jika Hang Xingwong hanya memberikan alamat yang salah? Xinhua sepenuhnya setuju dengan dia. Rasanya memalukan bagi mereka untuk masuk ke restoran kelas atas, dan kemudian pergi dengan malu karena mereka tidak punya reservasi di sana. Bagaimana jika salah satu penonton mereka mengenali mereka dan mengunggah video tentangnya secara online, dan kemudian mereka kehilangan pengikut? Jadi Hao Wen memutuskan untuk menelepon Hang Xingwong untuk memastikan. Tapi yang dia dapatkan hanya nada sambung, dan Hang Xingwong tidak menjawab. Xinhua dengan puas tertawa dalam hatinya, yakin bahwa itu semata-mata kesalahan Hao Wen yang bergaul dengan orang-orang yang suka pamer dan terlibat dalam hal ini. Hao Wen, di sisi lain, berpikir bahwa Hang Xingwong hanya sibuk dan oleh karena itu tidak merespons. Xinhua kembali mengenakan topeng sahabat baiknya, dan menyarankan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi. Bagaimanapun juga, Hang Xingwong tidak akan mengerjai dia dengan sengaja kan? Jadi masih layak untuk naik ke atas dan memeriksa karena mereka sudah di sini. Xinhua hanya penasaran untuk melihat restoran mewah satu ini,
dan mengetahui bagaimana cerita Hang Xingwong akan berakhir. Hao Wen mengundang teman-temannya untuk naik lift, berpikir bahwa Ling Wei adalah restoran yang sangat mahal, meskipun dia mampu membayarnya. Hang Xingwong dengan gaji kecilnya mungkin tidak bisa. Ada alasan mengapa dia biasanya sangat pelit. Ling Wei akan terlalu banyak pemborosan untuknya. Bagaimana jika dia hanya bercanda? Dalam hal itu, dia harus membayar seluruh makan malam itu sendiri. Mendekati pintu masuk restoran, Hao Wen ragu-ragu untuk melihat sekeliling dari sudut. Ketika dia tidak melihatnya di aula utama, dia mulai panik. Mengapa Hang Xingwong tidak menjawab telepon? Dia mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekati mereka dari belakang dan bertanya apakah mereka memiliki reservasi. Hao Wen tidak yakin apa yang harus dijawab, tetapi Xinhua menjawabnya, dengan percaya diri mengatakan iya. Sekarang Hao Wen tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa reservasi tersebut harus atas nama Hang Xingwong. Xinhua terus menyombongkan diri. Mengetahui bahwa gaji seorang operator di perusahaannya hanya 5.000 yuan. Satu makan malam di restoran ini bisa menghabiskan gajinya selama 3 bulan. Dan dia tidak sabar melihat bagaimana Hao Wen akan menghadapi kenyataan yang keras ini. Tetapi tiba-tiba, bertentangan dengan semua harapannya, pelayan mengundang mereka untuk mengikutinya, karena Tuan Hang Xingwong telah menunggu mereka lama. Xinhua hanya terdiam. Apakah ini benar-benar nyata? Saat pelayan membawa mereka ke ruang pribadi tempat Hang Xingwong menunggu, Xinhua tidak bisa berhenti merasa iri dengan betapa beruntungnya Hao Wen. Perusahaan memberinya sumber daya, dan dia dengan tegas menduduki posisi teratas, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Xinhua sendiri harus puas dengan posisi kedua. Tetapi seolah itu belum cukup, ada berbagai macam orang yang berusaha menarik perhatian Hao Wen. Bahkan seorang pecundang pelit seperti Xingwong pun siap menghabiskan begitu banyak untuknya. Xinhua yakin bahwa pada akhirnya dia akan berakhir tanpa uang dan tanpa gadis. Apakah Hao Wen menyukai seseorang yang berpura-pura kaya? Setelah itu, pelayan membawa mereka ke lift dan mengantarkan mereka ke lantai tertinggi. Sekarang Zhang Qingqing benar-benar mulai khawatir bahwa orang lain dengan nama yang sama dengan Hang Xingwong mungkin sedang menunggu mereka di sana. Bahkan dia kesulitan membayangkan betapa memalukannya jika mereka salah paham. Sejauh yang dia tahu, lift ini hanya untuk klien VIP, untuk memudahkan mereka naik ke lantai atas dengan ruang pribadi. Hanya saja harga untuk memesan ruang seperti itu bisa mencapai 10.000 yuan per orang untuk malam itu. Sekarang, Xinhua yakin bahwa orang lain dengan nama yang sama sedang menunggu mereka di sana. Menurut pendapatnya, ini terlalu banyak untuk Xingwong. Dia harus menghabiskan seluruh gaji 3 bulan, dan itu pun jika dia tidak makan atau minum apa-apa. Bahkan jika itu memang dia penasaran bagaimana dia akan menghadapinya ketika melihat ketiganya datang. Satu hal yang harus dia akui, Xingwong ini memang pintar karena dia memilih waktu ketika seseorang dengan nama yang sama memesan tempat di restoran dan mengundang mereka ke sini hanya untuk pamer. Tetapi seluruh pertunjukan ini akan segera berakhir, dan dia akan mengeluarkannya. Akhirnya, mereka tiba di lantai 40. Seorang pelayan yang tampak jauh lebih baik daripada ketiganya mengundang mereka untuk masuk dan duduk. Hal yang mengganggu Hao Wen adalah bahwa Xingwong tidak terlihat di sini. Tetapi Jiang Qingqing tidak kesal dengan itu dan segera mulai memotret di restoran mewah seperti ini. Tidak diperbolehkan mengambil foto di lobi, tetapi masih memungkinkan untuk mengambil foto di ruang pribadi. Jiang Qingqing memutuskan bahwa apakah mereka makan di sini malam ini atau tidak. Jika dia berhasil mengambil foto yang bagus, itu akan dianggap sebagai malam yang baik seolah-olah dia telah makan di sini. Xinhua tidak tertarik untuk berfoto dan tidak buru-buru bergabung dengannya. Jiang Qingqing akan mempublikasikan foto-foto ini nanti. Lagi pula, tidak ada yang tahu dalam kondisi apa dia sampai di sini. Xinhua terus merasa tidak puas. Dia masih berpikir bahwa Xingwong hanyalah seorang perusuh yang mengundang tamu tetapi tidak datang sendiri, seperti yang dia duga. Jiang Qingqing sedang menikmati lebih banyak waktu, menyadari bahwa dia belum pernah makan di restoran semahal ini dalam hidupnya, dan menyadari bahwa dia mungkin tidak mendapat kesempatan lain, memanfaatkannya sepenuhnya untuk mengambil lebih banyak foto. Xinhua akhirnya kehabisan kesabaran dan menuntut Hao Wen untuk memberitahunya apa yang sebenarnya dikatakan Xingwong kepadanya. Dia tidak ingin temannya membuat dirinya bodoh jika ternyata itu adalah salah paham. Hao Wen juga mulai meragukan apakah seorang pekerja kantor biasa bisa mampu makan di tempat seperti ini. Dia hampir pergi ketika seorang pelayan datang ke sebuah ruangan dan mengetuk pintunya, kemudian mulai membangunkan Tuan Hang Xingwang yang sedang tidur di sana. Xinhua merasa puas karena dia tahu, sekarang Hao Wen akan dipermalukan. Tetapi Xingwong menghancurkan semua harapannya. Dia baru saja menunggu mereka begitu lama sehingga dia tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat 4 atau 5 panggilan tak terjawab. Dan sekarang dia berharap mereka tidak menunggu terlalu lama untuknya. Dia segera memberitahu pelayan untuk mulai menyajikan makanannya. Bagi para gadis,
Perubahannya dari seorang pria miskin dalam hoodie menjadi pria kaya dengan pakaian desainer sangat mengejutkan. Terutama bagi Hao Wen, yang bahkan tidak tahu harus berkata apa. King segera memperkirakan bahwa pakaian bermerek miliknya cukup mahal. Jaketnya saja harganya lebih dari 40.000 yuan. Xinhua benar-benar iri dan tidak mengerti bagaimana pria ini bisa begitu kaya dalam kenyataannya. Apakah dia mewarisi uang dari kerabat kaya? Itu membuatnya marah bahwa seorang pecundang seperti ini begitu beruntung. Dan itu membuatnya semakin marah karena dia sangat mahir menyembunyikan semuanya. Xing Wong menyapa Hao Wen terlebih dahulu, dan baru kemudian teman-temannya. King langsung dikenalnya, tetapi Xinhua tidak. Dan dia harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Tentu saja dia mencoba menggunakan segala daya tariknya. Tetapi Xing Wong sama sekali tidak terkesan. Dia mengingat video dengan filter kecantikan miliknya, dan terkejut bahwa dalam kenyataannya dia sangat berbeda. Xinhua mencoba membenarkan bahwa itu karena riasan ringan yang dia pakai hari ini. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat marah dengan kekalahannya. Tentu saja, tidak ada yang melihatnya, dan Hao Wen dengan santai menjelaskan bahwa dia membawa rekan kerja setelah bekerja. Tetapi jika dia keberatan, mereka bisa pergi. Tepat pada saat itu, sekumpulan pelayan datang dengan banyak hidangan, tentu saja yang paling mahal di restoran, yang cukup mengejutkan Hao Wen. Melihat anggur yang mahal, dia sadar bahwa dengan harga ini, bahkan dia pun tidak akan mampu membayar makan malam seperti itu. Dia masih tidak mengerti apa yang dilakukan Hang Xingwong, dan mengapa dia membuang-buang uang seperti ini. King dengan jujur berbagi bahwa dia iri padanya, karena dia pasti mewarisi beberapa bisnis keluarga, dan oleh karena itu bisa mengundurkan diri dari pekerjaannya dan makan malam mewah seperti ini. Tetapi Hao Wen tidak yakin dan tidak bisa mengonfirmasi tebakan temannya. Melihat pesta di depannya, Hang Xingwong sangat kecewa. Dia merasa tidak nafsu makan dengan makanan mewah ini. Ini memang terlihat bagus, tetapi ia merasa tidak cocok dengan makanan ini. Kemudian, Zhang King meminta izin untuk mengambil foto pertama dari pesta itu. Hang Xingwong dengan baik hati mempersilakan dia melakukannya. Menjadi seorang pembuat konten sendiri, King cukup pandai memotret, dan foto-fotonya keren. Namun, Xinhua merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Ia pun bertanya kepada Hao Wen, apa sebenarnya yang sedang terjadi dan kenapa pria itu terlihat punya banyak uang? Faktanya, Hao Wen dan Xing Wong sebenarnya tidak begitu dekat. Di luar urusan pekerjaan, mereka hampir tidak pernah berinteraksi. Xing Wong hanya dikenal sebagai orang yang sempat menangani beberapa kampanye pemasaran yang sukses. Bahkan, Hao Wen mengingat bahwa pria itu hidup cukup sederhana. Tapi mungkin saja dia hanyalah anak konglomerat kaya yang memilih hidup low profile dan pragmatis. Kemungkinan besar, dia tidak ingin perempuan yang membayar makan malam, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kekayaan aslinya. Belum puas dengan makanan mahal yang ada di meja, Xing Wong memanggil pelayan dan meminta sesuatu yang lebih membumi, yang benar-benar bisa mengenyangkan. King langsung mendukung, menyetujui bahwa makanan mahal seringkali hanya bagus untuk difoto, tidak benar-benar mengenyangkan. Sang pelayan lalu menyarankan iga sapi black truffle, hati ikan monkfish dengan nanas, dan berbagai masakan eksotis lain dengan nama-nama rumit. Mendengarnya saja sudah membuat selera makan Xing Wong hilang. Dia hanya ingin sesuatu yang dimasak dengan panas tinggi, kepiting impor, daging sapi dan kambing yang dipotong besar-besar sudah cukup. Para perempuan belum pernah melihat ada orang bertingkah seperti itu di restoran mewah. Xinhua yang kesal pun nyeletuk bahwa mereka seharusnya tidak makan di restoran Prancis kalau hanya mau makanan rumahan. Dia bahkan mulai curiga bahwa Xing Wong bukan dari keluarga kaya, tapi orang yang baru saja kaya mendadak. Xing Wong terus menambah pesanannya, mulai dari ginjal panggang hingga tusuk sate, seolah-olah sedang makan di warung kaki lima. Pelayan pun buru-buru meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka hanya menyajikan menu tetap restoran. Xing Wong pun meminta untuk bertemu manajer, karena masalah ini di luar wewenang pelayan. Sepanjang karirnya, sang pelayan belum pernah melihat pelanggan seberani ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria gemuk berkacamata datang dan memperkenalkan diri sebagai manajer. Sama seperti pelayan tadi, ia meminta maaf karena mereka ingin mempertahankan reputasi sebagai restoran Prancis. Melihat permintaan ditolak, Xinhua diam-diam merasa puas. Dalam hatinya bahkan menyebut Xing Wong sebagai kampungan. Tetap ngotot ingin memanggang daging di restoran Prancis, Xing Wong pun menawar 300.000 yuan untuk makan malam ini, ditambah 50.000 yuan sebagai tip jika permintaannya dipenuhi. Mendengar angka sebesar itu, sang manajer harus mengambil keputusan penting. Bahkan para perempuan yang mendengarnya ternganga. Mereka menyaksikan bagaimana manajer yang tadinya elegan berubah menjadi pelayan patuh. Dengan sopan menanyakan apakah masih ada permintaan lain dari tamu VIP. Melihat si manajer menyerah, Xing Wong dengan santai menjanjikan akan memberinya sashimi ginjal sebagai penghargaan atas kehilangannya sebagai pemberontak terakhir. Manajer, yang tampak sangat bisa diandalkan,
berjanji akan langsung memberi instruksi ke dapur. Sistem memberi hadiah 500.000 yuan kepada Xing Wong karena telah bersikap tanpa malu, mengabaikan etiket, dan berhasil mengubah aturan restoran. Sistem ini memang sangat berguna untuk menyelesaikan konflik internal. Dia pun berkata kepada para perempuan bahwa makan malam itu harus tentang kenyamanan dan kenyang, jadi harus dilakukan dengan benar. King setuju dengan riang. Dia sudah membayangkan betapa menariknya mengunggah foto makanan kaki lima yang disajikan di restoran mewah. Beberapa menit kemudian, para pelayan masuk ke ruang makan pribadi, membawa makanan yang dipesan. Meskipun jenisnya sederhana, restoran berhasil menyajikannya secara elegan. Melihat hidangan yang menggoda itu, King semakin yakin bahwa uang benar-benar bisa berbicara dalam situasi apapun. Dia tidak sabar ingin memberitahu semua orang bahwa dia makan sate di restoran Prancis bintang 3 Michelin, di lantai paling atas gedung tertinggi di Beijing. Akhirnya, pesta makan malam dimulai. Setelah selesai, tusuk sate tersusun rapi di meja, hampir semua daging habis termakan. Xing Wong dengan tenang mengelap mulut dan pamit ke kamar kecil. Begitu dia pergi, para perempuan mulai berspekulasi tentang seberapa kaya dia sebenarnya. Hanya bajunya saja mungkin sudah seharga 150.000 yuan. King menyarankan bahwa mungkin dia bekerja di perusahaan hanya untuk bisa dekat dengan Hao Wen. Tapi dia juga berpikir mungkin pria itu hanya ingin hidup sederhana dan mencari pengalaman. Sekarang dia sudah keluar, dia pasti tidak peduli lagi. Orang biasa hanya bisa iri melihat pewaris kaya yang bisa hidup sesuka hati. Karena penasaran, Xinhua bertanya pada Hao Wen apakah dia terkesan dan apakah dia menyukai Xing Wong. Jika yang ditanya King, dia pasti akan menjawab iya. Ditraktir di restoran mewah, hanya untuk makan malam saja sudah cukup membuat hati berdebar. Xinhua merasa Hao Wen pasti sudah tahu tentang Xing Wong dan sengaja menyimpannya sendiri. Jadi tidak heran jika dia tidak tertarik dengan donatur terbesarnya, karena sudah mengincar ikan yang lebih besar. Tapi, Hao Wen bersumpah dia benar-benar tidak tahu. Mereka bahkan tidak dekat saat bekerja bersama, dia pun juga tidak tahu jika Xing Wong adalah orang kaya. Bagaimana bisa dia punya perasaan padanya? Yang dia tahu Xing Wong adalah orang pekerja keras, ambisius dan sering lembur. Xinhua menerima bahwa Hao Wen memang tidak tahu selama ini. Dia juga mengemukakan kemungkinan bahwa semua ini hanya pura-pura saja. Banyak orang berpura-pura kaya demi menarik perhatian perempuan, bahkan sampai berutang untuk memanjakan mereka. Jika memang pendapat itu benar, King ingin memuji Xing Wong atas kemampuan aktingnya. Xinhua tiba-tiba terpikir untuk menyelidiki apakah Xing Wong benar-benar kaya, atau hanya berpura-pura. Tapi Hao Wen langsung memotong ide itu. Pria itu sudah mentraktir mereka makan malam mewah. Setidaknya, mereka bisa berhenti meragukan niatnya. Xinhua lalu menjelaskan bahwa Hao Wen meremehkan nilainya di mata pria. Seseorang bisa mendapat banyak keuntungan hanya dengan terhubung ke streamer terkenal. Begitulah cara kerja orang manipulatif. Mereka memikat, membuatmu merasa istimewa, lalu saat kamu sudah terikat, mereka menunjukkan wajah asli mereka, dan saat itu sudah terlambat untuk pergi. Tapi Hao Wen tidak berniat menjalin hubungan romantis, hanya karena makan malam. Xinhua akhirnya menegaskan bahwa mereka akan menyelidiki latar belakang Xing Wang malam ini juga. 4 orang itu pun menuju ke area parkir. Jika Xing Wang ternyata cuma pura-pura kaya, Hao Wen rela menanggung semua biaya malam ini. Dia percaya hidup sederhana yang jujur tidaklah salah. King memecah keheningan dengan bertanya apakah Xing Wang punya pacar. Dia dengan jujur mengaku belum pernah pacaran sejak lahir, selamanya sendirian. Jawaban ini mengejutkan King, dia mengira akan menjawab seperti Plaibao. Tapi Xing Wang terlalu fokus pada karir. Jadi budak korporat saja sudah cukup melelahkan, apalagi harus mengurus orang lain. Karena waktu masih panjang, Xinhua mengusulkan agar malam dilanjutkan di sebuah bar. Dia bahkan menawarkan untuk mentraktir mereka semua. Dia berkata jika bar ini adalah tempat nongkrong para selebgram, jadi ada kemungkinan untuk menambah koneksi untuk kedepannya. Xing Wang pun setuju akan hal itu. Ketika di dalam mobil, dia melirik Hao Wen dan mulai berpikir. Sekarang dia punya banyak uang, mungkin dia bisa buka perusahaan media sendiri. Dengan latar belakang operasional dan relasi selebriti internet, dia bisa jadi titan industri selanjutnya. Setibanya di bar, Xinhua memperingatkan bahwa dia hanya mampu mentraktir 2 minuman per orang. Tapi itu bukan masalah besar, karena malam ini hanya untuk bersenang-senang saja. Di parkiran, deretan mobil mewah tertata rapi, pemiliknya pasti sudah jelas adalah orang yang berada. Begitu masuk, mereka disambut dengan suara musik yang memekakan telinga. Lantai dansa dan bilik dipenuhi orang-orang yang terhanyut dengan suara musik di bar tersebut. Xinhua memesan Margaretita, King Pink Lady, dan Hao Wen Mojito tanpa alkohol karena harus menyetir. Xinhua memperhatikan Xing Wang, yang tampak seperti belum pernah ke bar. Saat ditanya mau minum apa,
Dia cuma bilang apa saja. Maka Xinhua memesan Long Island Iced Tea, minuman kuat yang cocok untuk membongkar kebenaran agar orang tersebut mabuk. Saat semua asyik dengan minumannya, Xinhua menyebut tentang bartender mahal bernama Danny. Ini jelas bagian dari rencananya untuk menguras dompet Xing Wong. Tapi Xing Wong malah mengamati pengunjung lain, mencari influencer untuk dijadikan mitra bisnis. Merasa diabaikan, Xinhua mengajak main dadu. Tapi ini bukanlah permainan biasa, yang kalah harus melepas satu pakaian, atau bayar 10.000 yuan sebagai ganti. Xing Wong pun hanya tersenyum sinis. Kemudian dia mengingatkan bahwa dia mantan manajer operasional perusahaan dan tahu betul soal kemampuan Xinhua, termasuk keahliannya bermain dadu. Xing Wong pun tahu apa yang dipikirkan Xinhua selama ini. Dia juga sadar jika Xinhua dari tadi meremehkannya dan menganggap dirinya hanya berpura-pura kaya. Setelah berkata seperti itu, sistem pun memberi hadiah 1 juta yuan karena membela diri dan membongkar niat jahat orang lain. Saldo sekarang, 18,9 juta yuan. Xing Wong tidak menyangkal bahwa dia bukan dari keluarga kaya. Tapi belum selesai bicara, Xinhua menyela dan berkata, jika Xing Wong memang benar berpura-pura kaya. Xing Wong pun kemudian berjalan menuju Xinhua dan menantangnya. Jika Xinhua berani dia akan memberi 300.000 yuan agar Xinhua melepas semua pakaiannya sekarang dan keluar dari bar. Xinhua langsung berakting sebagai gadis polos yang terzalimi. Hao Wen buru-buru menenangkan situasi dan mengajaknya untuk duduk. Tapi Xinhua masih menyerang dan menuduh dia tidak mungkin punya 300.000 yuan. Tanpa banyak kata, Xing Wong langsung mengangkat kartunya dan menyatakan kepada semua orang yang ada di bar. Jika dia akan mentraktir seluruh isi bar senilai 300.000 yuan. Xinhua tertegun melihat bagaimana Xing Wong dengan santainya mengeluarkan 300.000 yuan hanya untuk orang tak dikenal. Semua orang di dalam bar pun berteriak dan mendoakan Xing Wong atas kebaikannya malam ini. Atas tindakan itu, Xing Wong dihadiahi sistem sebesar 666.666 yuan. Kemudian, Xing Wong melewati Xinhua dan berbisik bahwa dia tidak peduli jika Xinhua meremehkannya. Dia memang tidak pernah berniat membuat Xinhua menghormatinya. Tujuannya jauh lebih tinggi. Bagi dia, orang yang pendendam seperti Xinhua, tak lebih dari seekor semut. Xinhua juga punya kebiasaan buruk, suka mengintip dompet orang lain. Orang-orang seperti ini sangat mudah dipermalukan dengan uang. Xing Wong duduk, dan suasana langsung menjadi sunyi mencekam. Xinhua ikut duduk, menundukkan kepala dengan rasa malu. Qingqing merasakan ketegangan di udara, dan menatap Hao Wen untuk mencari jawaban. Tak sanggup menahan rasa malu dan terhina, Xinhua berpamitan dan tersenyum palsu, seolah ada urusan lain yang harus dia kerjakan. Tapi begitu menjauh dari meja, dia langsung berlari dengan air mata mengalir deras. Sementara itu, Xing Wang hanya bermain-main dengan dadu yang ditinggalkan di atas meja. Ia menyuruh Hao Wen untuk terus bersenang-senang karena ia akan menanggung semua tagihan di bar malam itu. Mereka tiba-tiba disapa dan dihampiri oleh seorang perempuan yang kenal dengan Hao Wen. Dia bertanya apakah siaran Hao Wen hari ini gagal dan apakah dia datang ke bar untuk minum dan melarikan diri dari rasa kecewa. Perempuan itu menyindir bahwa fans terbesar Hao Wen sudah mulai mengurangi dukungan finansialnya. Hao Wen baru saja selesai bekerja dan tidak ingin membahas hal itu di klub. Tapi perempuan asing itu terus menyudutkannya, menyindir kepolosan palsu dan pesona manis yang ditunjukkannya. Merasa muak, Hao Wen menepis tangan si perempuan dan menatap tajam ke matanya. Xing Wang pun hanya duduk diam sembari memantau semuanya. Alih-alih pergi, si perempuan asing itu duduk di meja dan mengusulkan ide untuk siaran bareng. Shui pun langsung siaran langsung dan menyapa penontonnya sambil memperkenalkan Hao Wen. Dia bertanya kepada penontonnya apakah mereka ingin melihat PK langsung di bar. Shui berpura-pura tak berdaya dan mengatakan bahwa Hao Wen belum yakin mau menerima tantangannya, lalu meminta penonton meyakinkannya. Seketika, notifikasi HP-nya meledak dengan berbagai permintaan agar tantangan itu diterima. Shui sudah mengatur semuanya. Para donatur besarnya sudah siap mendukungnya malam ini demi mengalahkan Hao Wen dan mengambil posisi streamer tari nomor 1. Sementara itu, Hao Wen menerima panggilan dari agensinya. Seperti yang diduga, para eksekutif memaksanya untuk segera siaran demi memanfaatkan momen trending. Meski kondisi tubuhnya tidak prima, agensi sudah membayar promosi, dan jika dia tidak siaran, akan ada konsekuensinya. Saat Shui sibuk menyapa penontonnya, Hao Wen mendekatinya dengan terpaksa setelah ditekan oleh agensinya. Saat ditanya apakah ia takut, sang streamer top hanya menyuruh si nomor 2 itu untuk mulai duluan. Lantai dansa dikosongkan agar mereka punya ruang untuk bertarung. Begitu musik dimulai, keduanya langsung mengambil pose anggun di depan kamera. Qingqing memantau obrolan langsung dari ponselnya dan melihat banyak roket dan kapal pesiar beterbangan di layar. Hao Wen mulai kalah dari penantangnya. Apapun yang dikatakan orang tentang Shui, ia jelas pebisnis cerdik untuk merancang PK ini.
Tapi Hao Wen memang dari awal tak dalam kondisi prima. Beberapa orang mulai mengkritik tarian Hao Wen. Donasinya pun kalah jauh. Top fansnya, si kakak Z, tidak hadir di obrolan malam itu. Melihat situasi ini, Xing Wang menyadari bahwa Shui sedang bermain curang dan menjebak Hao Wen. Padahal, Hao Wen seharusnya tak terbantahkan sebagai nomor satu, tapi sekarang dia kalah donasi. Untungnya, hasil masih belum pasti. Sebuah roket pertama tiba-tiba muncul dari pihak Hao Wen, mengubah jalannya pertandingan. Donasi itu berasal dari sosok misterius bernama Big Brother. Hao Wen benar-benar berterima kasih atas donasi tersebut dan menyempatkan diri mengucapkan terima kasih. Tapi tak berhenti di situ. Roket kedua, ketiga, dan keempat pun terus berdatangan, perlahan-lahan mengubah keadaan. Sementara itu, Shui khawatir Hao Wen akan bangkit dan kembali mendominasi. Dia belum pernah mendengar nama Big Brother di komunitas Hao Wen, dan ini membuatnya cemas. Tapi penggemar Shui juga tak kalah gila dan siap menguras dompet demi kemenangan idolanya. Namun tekanan mulai terasa. Di sisi lain, Hao Wen hanya bisa menatap layar ponselnya dengan syok saat roket terus berdatangan. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Big Brother ini? Ia sudah menyumbang lebih dari 1 juta hanya dalam waktu singkat. Beberapa berspekulasi bahwa agensinya mungkin mempromosikannya dengan paksa. Tapi jumlah sebesar itu hampir mustahil, karena platform memotong 60–70% dari donasi. Xing Wang hanya menonton dari jauh, mulai bosan dengan keributan ini. Sistemnya baru saja memberinya tambahan 5 juta sebagai imbalan karena menghamburkan uang tanpa pura-pura. Hao Wen bahkan berhenti menari, namun si penyumbang besar tetap mengirimkan roket. Ada yang mengira itu anak kecil yang tidak sengaja mencet tombol. Tapi ternyata, pelakunya ada di dalam bar, diam-diam mengetuk layar ponselnya. Setiap ketukan berarti uang dalam jumlah tak masuk akal. Siaran langsung pun langsung melesat ke halaman trending nomor 1. Penonton baru terus berdatangan untuk menyaksikan sang jutawan pamer uang. Bahkan saat Hao Wen meminta waktu untuk bernapas, roket tetap terus meluncur. Dalam PK kecil itu, lebih dari 2.000 roket telah dikirim. Grup Diamond Top donator dari GA mulai panik dan tak ingin kalah dari satu orang donatur gila. Demi idolanya, mereka juga mulai mengeluarkan uang besar. Bar kemajuan GA mulai membalas dengan meluncurkan roket satu persatu. Hao Wen dengan manis berterima kasih kepada Time Reveler dan Old Kong atas dukungan mereka. Salah satu fans utamanya dulu pernah minta video privat. Ia kaya dan dermawan, jadi tentu tak mau kalah kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan. Orang itu adalah Bos Tong. Dengan dia ikut menyumbang, sepertinya kemenangan bisa diraih. Xing Wang tersenyum kecil sambil menatap ponselnya. Dia mengetuk layar secepat mungkin. 100 roket lagi dikirim ke Hao Wen. Sistem memberinya gelar Top Big Brother dan menghadiahinya 10 juta tambahan. Dengan saldo makin tebal, Xing Wang terus memamerkan kekayaannya dengan 500 roket lagi. Kontes kecil ini jadi seperti cheat tak terbatas bagi sistemnya. Pada akhir lagu terakhir, Hao Wen dinyatakan sebagai pemenang PK malam itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukungnya, terutama Big Brother. Sebagai penutup perayaan, Big Brother mengirim 1000 roket lagi. Donasi terakhir itu menjadikan Xing Wang sebagai donatur tertinggi harian di seluruh platform. Dia pun mendapatkan hadiah tambahan 10 juta yuan. Dan karena telah mengirim begitu banyak roket, ia mendapat bonus 1 juta lagi. Hao Wen dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Big Brother atas dukungan yang memenangkan PK dan menarik perhatian besar. Ini adalah pertama kalinya dia meraih jutaan penonton langsung secara bersamaan. Ia bersyukur, tapi menyampaikan pesan bahwa orang bekerja keras demi uangnya dan tidak seharusnya membuang-buangnya untuk streamer seperti dia. Kerendahan hati itu justru membuat penontonnya semakin mencintainya. Inilah pesona wanita tulus yang tidak berpura-pura. Shui menatap ponselnya dengan perasaan kalah. Semua usahanya malam itu tak ada artinya dibanding satu donatur. Pada akhirnya, dia malah membantu Hao Wen makin terkenal. Gadis itu telah menerima donasi puluhan juta hanya dalam satu malam. Pencapaian luar biasa yang bahkan top streamer pun sulit raih. Setelah semua selesai, Xing Wang berdiri dan menguap, ingin pulang dan tidur. Dia menemukan Shui sedang termenung di pojokan dan memujinya karena punya banyak kakak besar yang siap mendukung. Ia menyemangatinya agar terus bekerja keras dan mungkin suatu hari bisa melampaui Hao Wen. Mendengar itu setelah kalah tentu sangat menyakitkan. Qingqing dan Hao Wen tahu itu. Shui merenungi hidupnya di tengah keramaian klub, sementara mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Di luar, Qingqing tidak berhenti membicarakan betapa memalukannya kekalahan Shui. Dia lega karena karma telah berlaku dan rencana Shui berbalik arah. Sebagai sesama streamer, Qingqing juga terkagum-kagum pada si Big Brother super kaya itu yang seperti Taipan nomor 1 di platform. Yang mengejutkan,
Hao Wen tidak terlihat senang sama sekali. Dia mengaku merasa tidak pantas. Puluhan juta tiba-tiba masuk ke rekeningnya dari seorang fans yang belum pernah muncul sebelumnya, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. King menyuruhnya bangun dari lamunan dan bersyukur karena telah mendapat donatur sebaik itu. King sendiri ingin dekat dengan Big Brother tersebut. Dia mencatat ID dari HP Hao Wen dan langsung mengirim pesan pribadi ke donatur tersebut. Begitu dia menekan tombol kirim, HP Xingwang menyala dengan notifikasi. Saat nada dering berbunyi, para gadis menoleh dengan curiga. Itu adalah notifikasi resmi dari aplikasi streaming, dan rasanya terlalu kebetulan. Hao Wen juga merasa Xingwang bisa jadi terhubung dengan apa yang terjadi tadi. Namun Xingwang berusaha menyangkal kecurigaan bahwa dialah Big Brother. Xingwang berdalih bahwa ia hanya sedang membalas banyak pesan bisnis. Xingwang pun membantah bagaimana dia bisa menghabiskan uang sebanyak itu, sedangkan uangnya saja hanya sedikit. Berdasarkan logika itu, King pura-pura menyimpulkan bahwa pria itu tak mungkin Big Brother. Dia juga menyadari kemiripan nama antara Big Brother Wang dan nama Xingwang. Untuk mengalihkan pembicaraan dan menutup hari itu, Hao Wen menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Karena rumahnya di dekat Lunghu New City, yang jauh dari arah pulang Hao Wen, dia menolak dan bilang cukup naik taksi saja. Rencana mereka untuk pulang mendadak terganggu oleh seorang pria mabuk yang keluar dari klub, menciptakan suasana tegang. Melihat reaksi Hao Wen yang langsung lesu, tampak jelas bahwa dia mengenali pria ini. Faktanya, semua orang mengenalnya. Dia adalah mantan bos Xingwang. Pria itu mulai nyerocos soal bagaimana orang pengangguran tak seharusnya ke bar dan bergantung pada wanita untuk membayar. Hao Wen langsung angkat bicara dan menjelaskan bahwa malam ini, justru mereka yang bergantung pada Xingwang untuk makan dan minum. Bos mabuk itu terkejut mendengar hal itu, dan menganggap bahwa Hao Wen hanya sedang menutupi harga diri pria itu. Ia pun membantah keras karena tagihan semua orang sudah dibayar oleh seseorang misterius. Jadi Xingwang tidak mungkin mentraktir semua orang. Ia terus mengejek Xingwang sebagai lelaki miskin yang hanya mengandalkan kata manis untuk menaklukkan perempuan. King pun akhirnya turun tangan dan bersikeras bahwa Xingwang memang mentraktir semuanya. Bos mabuk langsung marah dan menyuruhnya untuk diam. Ia menyuruh King untuk berhenti bersikap sombong hanya karena mendapat sedikit penggemar. Padahal semua penggemar itu palsu. Komentar itu mengejutkan dan membingungkan King yang ceria, membuatnya merasa terekspos dan rentan. Itu menjadi pengingat keras bahwa kesuksesannya tidak sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri, dan hal itu mengguncang kepercayaan dirinya. Bos yang sedang mabuk itu dengan bangga mengungkapkan bahwa perusahaan telah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan King, bahkan sampai membeli pengikut palsu. Satu-satunya hal yang dilakukan King hanyalah berdandan tanpa mengamankan satupun kerja sama iklan. Intinya, King hanyalah aset merugi, berbeda dengan Hao Wen yang bisa menari semalam saja dan menghasilkan jutaan bagi agensi. Tanpa berhenti, si bos menyarankan King untuk mengenakan pakaian lebih terbuka saat melakukan tutorial di siaran langsung, daripada berpura-pura menjadi gadis polos. Ia bahkan menyarankan agar King menjadi streamer tari saja. Sementara untuk Hao Wen, si bos menawarkan peran pendukung dalam sebuah drama televisi, dengan syarat Hao Wen bersedia menghabiskan malam bersamanya. Namun sebelum tangan kotor si bos mabuk itu sempat menyentuh Hao Wen, Xingwang yang dilandasi rasa keadilan, langsung menggenggam tangannya dengan kuat. Ketegangan terasa jelas saat Xingwang menatap mata mantan bosnya dan berkata agar menunjukkan rasa hormat kepada perempuan. Kesal, si bos menepis tangannya dan mencemooh Xingwang sebagai pecundang sok jagoan. Ia mengejek Xingwang, bertanya apakah dia bisa menyediakan sumber daya untuk Hao Wen sementara ia sendiri hanya memakai tas LV palsu yang penuh logo. Xingwang sudah muak dengan ocehan mabuk yang tak masuk akal itu, lalu menyuruh si bos pergi. Hao Wen melihat ekspresi tekad di wajah Xingwang dan melihat secercah cahaya. Ia tampak seperti ksatria berbaju zirah. Ia pun membela dirinya, dengan suara tegas dan mata penuh semangat, mengancam akan memutus kontraknya jika ia dilecehkan lagi. Bosnya pun hanya tertawa mendengar ancamannya. Ia mengingatkan bahwa Hao Wen masih terikat kontrak 5 tahun, dengan sisa 1 tahun lagi. Jika ia memutus kontrak lebih awal, ia harus membayar penalti sebesar 10 juta yuan. Namun dengan penghasilan malam itu dan tabungan sebelumnya, Hao Wen bisa saja membayar jumlah tersebut. Mengetahui hal itu benar, bosnya menjadi semakin marah. Ia mulai mencaci para influencer sebagai pelacur modern, menyebut mereka menjual tubuh, bukan seni. Ia mengaku tidak punya kesabaran untuk kepalsuan seperti itu. Ia juga memperingatkan, meski Hao Wen bisa membayar penalti, perusahaan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tak ada orang waras yang akan melepas sapi perah yang selalu menghasilkan uang. Jika Hao Wen melawan, ia mengancam akan memasukkan namanya ke daftar hitam industri, cukup dengan satu kata dari bos besar. Xingwang pun dengan tegas maju dan kembali menyelamatkan Hao Wen.
Ia menyatakan, jika Hao Wen tak bisa keluar, tak masalah, ia akan membeli Meo Media langsung. Dalam hal itu, bukan Hao Wen yang akan keluar dari perusahaan, tapi dialah yang akan terdepak. Nada serius Xing Wang membuat manajer He sadar. Tapi ia langsung mencibir, lalu menepuk-nepuk Xing Wang seolah berbicara kepada makhluk rendahan. Dengan sinis, ia berkata akan menunggu si miskin itu menabung dan membeli perusahaan. Lalu ia meludah dengan kasar sebelum kembali ke bar. Ia memang tak suka jika pria lain pamer di depannya. Namun, kerusakan sudah terjadi. Antusiasme King sebelumnya lenyap, digantikan rasa takut dan kebingungan. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua penontonnya memang palsu, hanya bot dan penonton bayaran. Hao Wen menyadari sahabatnya mulai terjebak dalam pemikiran berbahaya. King sangat menyayangi penggemarnya di siaran langsung, apalagi mereka yang sering menyumbang besar. Memikirkan bahwa semua itu mungkin hanya permainan perusahaan membuatnya meragukan segalanya. Untungnya, Hao Wen ada di sana untuk membawanya kembali ke kenyataan. Ia berkata bahwa King memang punya banyak penonton sejati. Si bos hanya mencoba menjatuhkannya dan memanipulasi agar ia merasa berutang budi pada perusahaan, supaya tetap patuh. Hao Wen tahu lebih baik daripada percaya omongan brengsek itu. Tapi King tidak. Xing Wang memperhatikan dua gadis itu saling menghibur dan merasa terharu. Hao Wen mengucapkan terima kasih karena ia telah membela mereka dari manajer bajingan itu. King pun ikut menjelaskan bahwa meski mereka akhirnya membuat sang manajer marah, insiden itu membuat mereka sadar bahwa perusahaan benar-benar merendahkan bakat mereka. King pun kini sudah tak bersedih lagi. Namun ia kini sangat marah. Hao Wen menoleh ke Xing Wang dan menegaskan bahwa mereka hanyalah rekan kerja lama, jadi ia tak perlu sampai membela begitu. Tapi Xing Wang tersenyum cerah dan bilang tidak apa-apa. Ia memang sudah lama muak pada bos itu, jadi akhirnya bisa meledak pun rasanya lega. Hao Wen ikut tersenyum, mulai melihat pesona pemuda itu. Masih belum pasti apakah mereka akan bertemu lagi, tapi Hao Wen mendoakan agar Xing Wang sukses dalam jalannya sendiri. Malam itu, hubungan ketiganya jadi jauh lebih dekat. Mereka saling bersalaman dan pamit dengan penuh rasa hormat. Hao Wen dan King pulang naik mobil, sementara Xing Wang bersikeras naik taksi sendiri. Saking fokusnya mengirim roket di live streaming, identitas asli Xing Wang sebagai Big Brothers hampir terbongkar oleh suara notifikasi. Di akhir hari itu, saldo rekeningnya mencapai 109 juta yuan, ia hampir jadi miliarder. Sebelum merayakannya, ia mencari cara pulang. Naik kereta terlalu biasa, jadi ia memilih naik pesawat. Tiketnya mahal meski hanya penerbangan domestik. Dulu naik kereta hijau hanya sekitar 300 yuan, jadi melihat harga tiket pesawat bikin kaget. Xing Wang menghela napas dan menyentuh tombol konfirmasi pemesanan. Mulai sekarang, membuang uang untuk transportasi tak lagi masalah. Shihao Airlines menghabiskan uangnya sebanyak 4.015 yuan, tapi harusnya perjalanan pulang jadi lebih nyaman. Selain itu, sistem memberinya 9.999 yuan karena memilih kelas 1 paling mahal. Malam itu, ia kembali ke kamar kos dan tidur nyenyak. Setelah malam penuh drama, tidurnya berlanjut hingga siang. Ia baru bangun karena suara ketukan keras dan ibu kos yang ribut minta uang sewa. Suaranya saja sudah bikin Xing Wang stres. Ini selalu terjadi sepekan sebelum jatuh tempo sewa. Ibu kos tak punya kerjaan lain selain menagih. Tepat pukul 6 pagi, ia menyerah dan mulai bangun untuk menghadapi kenyataan. Ketukan itu tidak berhenti. Saat membuka pintu sambil bawa ponsel, ibu kos mulai ceramah soal anak muda malas. Tanpa menjawab, Xing Wang langsung scan QR Code dan bayar uang sewa. Ia pun membayar 1 tahun penuh sekaligus, dan membuat ibu kos terperangah. Ia terima notifikasi 10.000 yuan masuk, lebih banyak dari yang ia kira Xing Wang mampu. Bahkan ada tambahan 400 yuan. Xing Wang hanya menyebutnya biaya servis agar tak ditagih selama setahun. Ia menguap lalu menutup pintu dengan keras, membuat ibu kos terdiam. Ia ingin membalas, tapi tak tahu harus berkata apa. Xing Wang akhirnya bisa tidur lagi. Karena pesawat berangkat jam 10, ia merasa masih bisa tidur 3 jam lagi. Teman sekamarnya, yang tidur di ranjang bawah, bertanya apakah Xing Wang menang undian atau semacamnya. Tapi ia sudah tertidur lagi. Membayar sewa 1 tahun penuh dan memberi tip menunjukkan level baru yang ia capai. Karena itu, sistem memberinya hadiah villa di Swan Bay, Sang City. Notifikasi sistem itu langsung membuatnya bangun meski mengantuk. Ia membaca ulang pesan sistem. Ternyata ia bukan cuma punya rumah, tapi benar-benar punya kunci villa sendiri. Teman sekamarnya menatapnya aneh. Xing Wang duduk di tempat tidurnya dan menghela nafas. Kemudian ia melompati pelindung ranjang atas dan mendarat di lantai. Temannya yang penasaran bertanya, "Mau kemana buru-buru begitu?" Xing Wang lari ke pintu dan hanya berkata bahwa ia akhirnya pulang. Tujuan pertamanya adalah bandara,
dan ia tak akan kembali dalam waktu dekat karena harus mengurus beberapa hal. Temannya mengejar sambil mengingatkan agar membawa koper, tapi tak diperlukan. Fokusnya hanya satu, pulang dan memastikan ibunya mendapat kamar VIP di rumah sakit. Di kamar kelas biasa, ayah sedang mengupas apel untuk ibu yang sedang sakit. Ayah memberitahu bahwa anak mereka akan datang. Anak itu begitu senang sampai mengirim 100.000 yuan, katanya dari kerja paruh waktu. Ibu khawatir anaknya terlibat sesuatu yang ilegal untuk dapat uang sebanyak itu. Tapi ayah hanya tertawa. Ia tahu betul anaknya tidak seperti itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, Xing Wang masuk dengan penuh gaya dan kepercayaan diri.